Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM A1A325101. Di sini saya akan menjelaskan resume saya tentang uh, global governance. Yang pertama-tama, di era globalisasi, hubungan antara negara semakin erat dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial dan teknologi. Banyak masalah yang bersifat lintas negara seperti perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, dan terorisme. Masalah-masalah ini tidak diselesaikan oleh satu negara saja, sehingga dibutuhkan suatu sistem kerjasama internasional yang disebut global governance. Jadi, global governance hadir sebagai respon terhadap kompleksitas masalah global. Selanjutnya, perbedaan government, governance, dan global governance. Government atau pemerintahan, lembaga resmi yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Governance, tata kelola proses pengaturan yang melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Global governance, sistem pengaturan di tingkat global yang melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional tanpa adanya satu pemerintahan dunia. Yang selanjutnya, faktor pendorong global governance. Global governance muncul karena beberapa hal utama. Yang pertama, globalisasi. Interaksi antar negara semakin intens dalam perdagangan, teknologi, dan budaya. Dan kedua, masalah global. Masalah global ada banyak sekali. Yang pertama, perubahan iklim, pandemi, dan konflik internasional yang tidak mengenal batas wilayah. Selanjutnya, ketergantungan antar negara. Negara saling membutuhkan, terutama dalam ekonomi dan keamanan. Dan yang keempat, perkembangan teknologi. Informasi menyebar secara cepat sehingga koordinasi global semakin penting. Selanjutnya, global governance sebagai solusi. Yang pertama, kelebihan. Mendorong kerjasama antar negara, membentuk aturan global, serta mengurangi konflik dan meningkatkan stabilitas. Kekurangannya, dominasi negara maju atau negara besar, ketimpangan kekuatan antar negara, penegakan aturan sering lemah. Peran lembaga dalam global governance. United Nations atau PBB menjaga perdamaian dunia, menangani konflik internasional, serta mengatasi isu kemanusiaan. WTO perannya yaitu atau World Trade Organization. Perannya yang pertama mengatur perdagangan internasional, dan yang kedua menyelesaikan sengketa perdagangan, dan yang ketiga mendorong perdagangan bebas. IMF, International Monetary Fund, perannya yang pertama memberikan bantuan keuangan saat krisis, dan yang terakhir menjaga stabilitas ekonomi global. World Bank atau Bank Dunia, perannya yaitu membantu pembangunan negara berkembang, mendanai proyek infrastruktur dan sosial. Kritik terhadap IMF dan World Bank. Kebijakan dianggap menguntungkan negara maju, syarat pinjaman bisa memberatkan negara berkembang. Kesimpulannya yaitu global governance merupakan sistem penting dalam mengatur hubungan internasional di dunia modern. Sistem ini membantu negara bekerjasama dalam menghadapi masalah global meskipun masih memiliki banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Materi selanjutnya adalah tantangan global governance. Global governance memang penting, tapi dalam praktiknya menghadapi banyak hambatan. Tantangan ini muncul karena perbedaan kepentingan, kekuatan, dan kondisi tiap negara. Tantangannya yang meliputi, yang pertama, ketimpangan kekuasaan antar negara. Tidak semua negara memiliki kekuatan yang sama dalam sistem global. Yang pertama, negara maju seperti Amerika Serikat, negara Eropa punya pengaruh besar. Dan yang selanjutnya, negara berkembang sering hanya mengikuti aturan. Dampaknya, keputusan global sering lebih menguntungkan negara kuat. Negara kecil kurang didengar suaranya. Dan selanjutnya, kepentingan nasional yang berbeda. Setiap negara punya tujuan dan kepentingan sendiri. Contoh, negara industri ingin ekonomi tumbuh cepat, dan negara lain ingin menjaga lingkungan. Masalahnya di sini sulit mencapai kesepakatan karena kepentingan sering bertabrakan dalam era globalisasi. Lemahnya penegakan. Yang selanjutnya, lemahnya penegakan aturan dalam global governance. Yang pertama itu tidak ada polisi dunia, dan yang kedua aturan bersifat kesepakatan bukan paksaan mutlak.
Akibatnya banyak negara melanggar aturan tanpa sanksi tegas. Dan yang selanjutnya, kesepakatan internasional sering tidak efektif. Dan yang keempat, dominasi lembaga global oleh negara maju. Beberapa negara internasional lebih dipengaruhi oleh negara maju. Kebijakan yang dibuat tidak selalu adil. Contoh masalah, syarat pinjaman berat untuk negara berkembang, dan selanjutnya kebijakan ekonomi yang tidak sesuai kondisi lokal. Yang kelima, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Banyak keputusan global tidak terbuka sepenuhnya, dan juga sulit dipahami oleh masyarakat umum. Dampaknya menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat umum, dan juga masyarakat merasa tidak dilibatkan.